Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Prabu Anglingdarma. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kelahiran Prabu Anglingdarma. Sebelum Anglingdarma lahir, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Hastina. Kerajaan Hastina saat itu dipimpin oleh raja yang dikenal dengan Raja Parikesit. Semenjak Parikesit mempunyai beberapa orang putra, kehidupan di sekitar kerajaan mulai memburuk karena terjadi persaingan perebutan tahta kerajaan. Raja Parikesit mewariskan tahtanya kepada putranya, Yudayana. Ketika masa kepemimpinan Yudayana dimulai, kerajaan hampir mengalami kehancuran, sehingga Raja Yudayana sampai berani mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Yawasita. Perubahan nama kerajaan dilakukan bermaksud agar masa kerajaan yang dipimpin Raja Yudayana semakin membaik. Namun kenyataannya masa depan Kerajaan Yawasita tetap tidak jaya, sehingga tahta Raja Yudayana dia berikan kepada saudaranya Gendrayana yang dulu pernah bersaing dengan Yudayana. Pada masa pemerintahan Raja baru Gendrayana, lingkungan kerajaan semakin membaik dan mulai ada perubahan yang lebih sejahtera. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya rakyat yang mengalami kelaparan dan kemiskinan. Namun, masa kepemimpinan Gendrayana tidak begitu lama, karena dia menghukum adiknya sendiri yang bernama Sudarsana dengan dasar kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Mendengar berita itu, Batara Naroto atau seorang pendeta dari kayangan yang bijaksana datang ke kerajaan Yawasita untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukumannya, Gendrayana dibuang ke hutan oleh Batara Naroto, sedangkan adiknya Sudarsana dijadikan sebagai pengganti Gendrayana. Gendrayana mengajak beberapa pengikut setianya untuk hidup bersamanya dan membuat kerajaan baru suatu hari nanti. Di dalam hutan, Gendrayana berjuang keras bersama pengikut-pengikutnya membuat sebuah kerajaan yang akan berdiri kokoh. Setelah beberapa tahun, akhirnya sebuah kerajaan berhasil berdiri atas perjuangan keras yang dilakukan Gendrayana. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Mamenang oleh Gendrayana, dan raja pertama yang menduduki pada masa itu adalah Gendrayana sendiri. Bahkan sampai ratusan tahun, Kerajaan Mamenang berhasil memakmurkan rakyatnya dan selalu unggul dalam persaingan dengan Kerajaan Yawasita. Setelah mengalami masa kejayaan, Gendrayana dikaruniai seorang putra yang diberi nama Jayabaya. Gendrayana mewariskan tahtanya kepada Jayabaya, sedangkan Raja Sudarsana juga menyerahkan tahtanya kepada putranya, yaitu Sariwahana. Kemudian Sariwahana mewariskan tahtanya kepada putranya, Astradama, karena Sariwahana tidak terlalu suka menjadi seorang raja. Pada masa pergantian tahta, kedua kerajaan ini sering terlibat dalam perang saudara. Perang saudara ini sampai bertahan hingga puluhan tahun dan tetap saja tidak selesai-selesai. Akhirnya kedua kerajaan ini berdamai atas bantuan dari Hanoman yang telah bertapa lebih dari ratusan tahun. Hanoman melakukan tindakan yang berhasil mewujudkan perdamaian antara Kerajaan Yawastina dengan Kerajaan Mamenang dengan cara perkawinan salah satu anggota kerajaan, yaitu Astradama dinikahkan dengan Pramesti, putra Jayabaya. Setelah menikah, Pramesti bermimpi bertemu dengan Batara Wisnu. Batara Wisnu berkata bahwa dia akan dilahirkan di dunia melalui rahimnya sendiri. Dengan adanya kejadian mimpi tersebut, tiba-tiba perut Pramesti membuncit dan di dalam rahimnya ada jabang bayi. Sontak Astradharma menuduh Pramesti selingkuh dengan orang lain, sehingga Astradharma mengusir istrinya untuk pulang kembali ke negerinya. Saat Jayabaya menemui putrinya berjalan menuju ke istananya dengan keadaan hamil dan lemas, Jayabaya sangat murka kepada Raja Astradharma. Kemudian Jayabaya mengutuk kerajaan Yawastina tenggelam oleh banjir bandang yang besar.
Tak lama kutukan itu pun terjadi dan menimpa kerajaan Yawastina. Akhirnya Raja Astradharma dengan seluruh rakyatnya terhempas dan menghilang bersama istananya karena banjir yang melanda kerajaannya. Begitulah berakhirnya kerajaan Yawastina. Setelah runtuhnya kerajaan Yawastina, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Anglingdarma. Anglingdarma merupakan bayi titisan Dewa Wisnu yang memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Anglingdarma dilahirkan bersamaan dengan kematian kakaknya, Jayabaya. Setelah meninggalnya Jayabaya, tahta kerajaan memenang kemudian diserahkan kepada Jaya Amijaya, saudaranya Pramesti. Perjalanan hidup Prabu Anglingdarma. Pada masa kecil sampai remaja, Anglingdarma sering sekali membantu sesama temannya. Dia selalu memberantas kejahatan, meskipun usia Anglingdarma masih sangat muda. Banyak sekali perampok-perampok yang berhasil dia kalahkan, sehingga dia sangat disegani oleh banyak masyarakat yang telah dibantunya. Pada saat masuk usia remaja, Anglingdarma mulai melatih dan mengasah kemampuannya dalam dunia persilatan dan kekuatan dalam. Dengan dibekali keahlian sejak kecil, Anglingdarma sangat mudah mempelajari berbagai macam jurus yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Begawan Manik Sutra. Dia juga diajarkan gurunya untuk berguru yang baik dan tidak merusak alam. Hanya berburu dalam waktu 30 menit, Anglingdarma berhasil melumpuhkan seekor singa yang besar. Anglingdarma seringkali membunuh hewan setelah dia bisa berburu. Dalam sehari, Anglingdarma selalu membantai 3 ekor singa. Mengetahui hal tersebut, guru memarahi Anglingdarma sampai-sampai Anglingdarma tidak mau berlatih dengan gurunya sendiri. Selama lebih dari 2 tahun, Begawan Manik Sutra berhasil menguasai berbagai macam ilmu tenaga dalam dan jurus-jurus yang sangat hebat. Suatu hari, Begawan memergoki Anglingdarma sedang berburu dan membawa 2 ekor singa yang diikat tali oleh Anglingdarma. Begawan Manik Sutra langsung menghalangi langkah kaki Anglingdarma yang penuh dengan keringat. "Dharma, berhenti di situ!" teriak Begawan Manik Sutra. "Sedang apa kamu di sini? Menyingkirlah kamu dari jalanku," kata Anglingdarma. "Dasar anak kurang ajar! Lepaskan kedua singa itu, atau kamu." "Aku apa? Saya tidak takut denganmu, walau aku pernah berguru kepadamu." Anglingdarma memotong pembicaraan Begawan. "Memang semakin besar kamu semakin kurang ajar. Rasakan ini." Tiba-tiba dipotong Anglingdarma. "Rasakan apa? Saya tidak takut walaupun engkau hebat." Anglingdarma tertawa sambil melihat jurus yang dilakukan oleh Begawan Manik Sutra. "Mana ilmumu, wahai guru?" Anglingdarma bertanya. "Lihat sekelilingmu," kata Begawan. Anglingdarma terkejut melihat tali yang diikatkan ke leher singa tiba-tiba menghilang. Sontak Anglingdarma langsung berlari menghindar dari kejaran 2 ekor singa yang telah diburunya. Setelah jauh berlari, akhirnya Anglingdarma berhasil lolos dari kejaran singa. Tiba-tiba Begawan Manik Sutra berada di depan Anglingdarma. Anglingdarma langsung meminta kepada Begawan Manik Sutra untuk menerima dirinya kembali sebagai muridnya. Selama Anglingdarma menjadi murid Begawan Manik Sutra, ia diajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki Begawan Manik Sutra agar bisa meneruskan ilmu untuk para pemuda-pemuda yang sedang berjuang mempertahankan negeri. Akhirnya, Anglingdarma berhasil menguasai seluruh ilmu dan jurus-jurus yang diajarkan oleh Begawan Manik Sutra. Kemudian dengan tekad dan keberanian Anglingdarma, dia ingin membangun sebuah negeri baru karena mengetahui sejarah negeri kakeknya yang dulu sering berselisih dengan kerajaan lain. Anglingdarma ingin menciptakan sebuah negeri yang damai dan makmur bagi rakyatnya. Setelah Anglingdarma memasuki masa dewasa, Anglingdarma berniat membawa ibunya pindah ke negeri yang telah dibangunnya sendiri. Negeri tersebut diberi nama Malawapati. Di sana Anglingdarma memimpin negerinya sendiri dan mengatur negerinya sendiri
dengan memberi gelar Prabu Angkling Darma atau Prabu Aji Dharma oleh dirinya sendiri. Setelah kerajaan Yawastina mengetahui kemakmuran yang terjadi pada kerajaan Malawapati, Jaya Amijaya sebagai Raja Yawastina memberikan seperempat kekuasaannya kepada Angkling Darma untuk bermaksud memakmurkan rakyat barunya. Walaupun dia sebagai raja, dia tetap tidak mau meninggalkan kebiasaannya untuk berburu. Angkling Darma senang sekali berburu pada malam hari, karena pada malam hari, hewan-hewan sangat mudah untuk diburu. Pada saat dia berburu, ia menemukan seorang gadis yang bersembunyi dari kejaran harimau. Lalu kemudian, dia membawa gadis itu menuju ke tempat yang aman dari jangkauan harimau itu. Selama perjalanan, mereka saling berkenalan dan saling bercerita kesukaan mereka. Gadis itu ternyata bernama Setyawati, yang ayahnya merupakan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Maniksutra. Angkling Darma kemudian mengantarkannya pulang ke rumah. Karena Angkling Darma merasa jatuh cinta kepada Setyawati dalam pandangan pertama, Angkling Darma berniat untuk menjadikan Setyawati sebagai pendamping hidupnya. Dan akhirnya, Angkling Darma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Namun ada sedikit kendala saat akan mendapatkan Setyawati. Kakak Setyawati yang bernama Patik Matrim telah bersumpah bahwa barang siapa yang ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Mengetahui sumpah tersebut, Angkling Darma memberanikan diri untuk melawan Patik Matrim demi mendapatkan Setyawati. Maka terjadilah pertandingan antara kakak Setyawati dengan Angkling Darma yang dimenangkan oleh Angkling Darma. Setelah itu, Setyawati menjadi permaisuri Angkling Darma, sedangkan Patik Matrim diangkat sebagai patih di kerajaan Malawapati. Di lain hari, Angkling Darma memergoki istri Nagaraja yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Nagaraja merupakan seorang guru yang tinggal di kerajaan Yawastina. Hal itu diketahui Angkling Darma saat Angkling Darma sedang berburu pada malam hari. Angkling Darma pun membunuh ular jantan tersebut demi kebaikan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun sebuah laporan palsu kepada suaminya supaya membalas dendam kepada Angkling Darma yang telah membunuh temannya. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati. Namun saat menyusup ke istana, Nagaraja menyaksikan Angkling Darma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Nagaraja pun muncul dan meminta maaf kepada Angkling Darma karena dia hampir saja membunuh Angkling Darma. Pada saat itu juga, Nagaraja mengakui bahwa dirinya akan meninggal karena dia telah memasuki masa moksa. Moksa adalah masa di mana arwah seseorang akan pergi dari raganya dan bereinkarnasi menuju ke manusia yang akan dilahirkan. Kemudian Nagaraja mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Kineng kepada Angkling Darma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun meninggal. Jenazah Nagaraja kemudian dibawa ke rumah istrinya oleh Angkling Darma. Dan Angkling Darma menjelaskan kepada Nagagini apa yang sebenarnya terjadi sebelum suaminya meninggal. Semenjak Angkling Darma mewarisi ilmu baru dari Nagaraja, dia dapat mengerti bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung karena dirinya tidak pernah diperhatikan oleh suaminya semenjak dia memelihara banyak hewan dari hasil buruannya. Angkling Darma menolak berterus terang karena telanjur berjanji akan merahasiakan Aji Kineng. Hal itu membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih bunuh diri dalam api karena merasa dirinya tidak dihargai lagi oleh Angkling Darma. Angkling Darma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar, Angkling Darma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angkling Darma sadar
kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan yang tidak tepat dan bisa merugikan rakyat banyak. Setelah kematian istrinya yang tragis, Anglingdarma menjalani hukuman buang untuk beberapa waktu sebagai penebus dosa. Hukuman itu merupakan permintaan dari rakyatnya sendiri, karena Anglingdarma telah mengingkari janji setia sehidup semati dengan istrinya sendiri. Walaupun Anglingdarma dihukum, dia tetap tidak lengser dari kursi rajanya. Kemudian Anglingdarma menitipkan istananya kepada Patik Madrim selama dia menjalani hukuman. Dalam perjalanan, Anglingdarma bertemu 3 orang putri yang bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Anglingdarma dan menahannya untuk tidak pergi meninggalkan mereka. Selama mereka saling mengenal, Anglingdarma meminta tolong kepada 3 putri tersebut untuk memberikan sebuah tempat tinggal untuknya. Akhirnya ketiga orang putri tersebut memberikan tempat tinggal untuk Anglingdarma. Namun semenjak tinggal bersama 3 orang putri itu, Anglingdarma merasa ada yang ganjil saat putri-putri sering keluar pada malam hari. Kemudian Anglingdarma menyamar sebagai sosok burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam mereka selalu berpesta makan daging manusia. Akhirnya kecurigaan Anglingdarma sudah terbukti. 3 orang putri tadi merupakan penyihir yang suka memangsa manusia sebagai makanannya. Saat Anglingdarma ketahuan sedang mengintip mereka yang sedang makan daging manusia, Anglingdarma pun berselisih dengan mereka. Namun kekuatan Anglingdarma masih dapat dikalahkan oleh 3 orang penyihir. Akhirnya ketiga putri tadi mengutuk Anglingdarma menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah Bojanegara. Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk terkejut saat ia mengetahui belibis putih mampu berbicara kepadanya. Pada saat itu, Dharmawangsa yang sebagai Raja Bojanegara sedang bingung menghadapi pengadilan di mana kasusnya merupakan seorang wanita bernama Permani, mempunyai 2 orang suami yang berwujud sama dan bernama sama, yaitu Permana. Kemudian pemuda desa tadi datang sambil membawa belibis putih untuk membantu raja dalam mengadili Permani. Atas petunjuk belibis putih, Jaka Geduk berhasil membongkar Permana palsu kembali ke wujud aslinya, yaitu Jin Wiratsangka. Atas keberhasilannya itu, Jaka Geduk diangkat sebagai hakim negara, sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan putri raja Bojanegara yang bernama Ambarwati. Keberhasilan Prabu Anglingdarma. Walaupun Anglingdarma telah berwujud belibis putih, ia sebenarnya bisa berubah wujud manusia pada malam hari saja. Namun Anglingdarma merahasiakan kelebihannya itu kepada siapapun kecuali Ambarawati. Setiap malam ia menemui Ambarawati dengan wujud manusia, sehingga mereka berdua saling jatuh cinta. Mereka akhirnya menikah tanpa sepengetahuan orang tua Ambarawati. Dari perkawinan itu Ambarawati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya yang mengandung tanpa suami. Kebetulan saat dalam setiap kebingungan, raja selalu ada jalan keluar dengan adanya orang ketiga. Muncullah seorang pertapa sakti yang bernama Resi Yogiswara, mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian mencari pelakunya. Resi mencurigai dengan adanya seekor belibis putih yang memiliki sebuah kalung yang sama seperti kalung Anglingdarma. Kemudian Resi Yogiswara menyerang belibis putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan yang sengit, belibis putih kembali ke wujud manusia, yaitu Anglingdarma. Sedangkan Yogiswara berubah menjadi Patik Madrim. Kedatangan Patik Madrim yang sebenarnya adalah untuk menjemput Anglingdarma yang sudah habis masa hukumannya. Raja Dharmawangsa justru menerima perlakuan Anglingdarma terhadap putrinya dan merestui hubungan mereka.
sehingga Raja Dharmawangsa melakukan acara pernikahan besar untuk menyambut Anglingdarma. Anglingdarma kemudian membawa Ambarwati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan mereka, akhirnya lahir seorang putra yang bernama Anglingkusuma. Anglingkusuma akan menjadi penerus raja di kerajaan Bojanegara dan menggantikan kakeknya tersebut. Namun, selama Anglingkusuma menjadi raja, dia mempunyai musuh bernama Durgandini dan Sudawirat yang ingin menjatuhkan kerajaan Bojanegara. Setelah kembalinya Anglingdarma ke Malawapati, kerajaan Anglingdarma berjaya dan mampu membantu putranya dalam memerangi musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dan saat itulah Sudawirat terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Anglingdarma. Dan sedangkan Durgandini bersedia mengabdi pada kerajaan Bojanegara. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.